Organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di tanah 80 hingga 100% dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil dari aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme dapat mempengaruhi kesuburan tanah, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Ada beberapa peran organisme di bawah tanah, antara lain dekomposer, bereaksi kimia tanah, penguraian polutan, mencegah penyakit di dalam tanah, dan ada beberapa peran lagi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dekomposer. Peran penting organisme di dalam tanah adalah sebagai dekomposer atau pengurai. Organisme di dalam tanah dapat melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati. Dekomposer ini dapat dilakukan oleh bakteri, jamur, dan cacing. Yang kedua adalah bereaksi kimia tanah. Bakteri di dalam tanah bisa menguraikan material organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati tentunya, dan akan diuraikan menjadi zat nitrat. Zat nitrat atau nitrogen ini dalam tanah sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga bereaksi kimia tanah ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga adalah penguraian polutan di dalam tanah. Bakteri yang ada di dalam tanah akan berfungsi sebagai filter dan menguraikan zat kimia yang masuk ke dalam tanah akibat dari penggunaan pupuk organik secara berlebihan. Semakin banyak organisme di dalam tanah, maka akan semakin cepat aktivitas penguraian bahan kimia di dalam tanah. Yang keempat adalah mencegah penyakit di dalam tanah. Tanah dapat dikatakan sebagai kondisi normal apabila tanah memiliki senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi. Pada saat itu, organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Hebat nih sahabat. Secara alami organisme tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Yang kelima itu adalah memberikan efek tekstur pada tanah. Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya, yaitu keadaan tingkat kehalusan tanah yang dipengaruhi oleh perbedaan komposisi kandungan pasir, debu, dan liat dalam tanah. Macam-macam tekstur tanah, misalnya tanah bertekstur halus atau tanah liat, tanah bertekstur sedang atau tanah lempung, dan tanah bertekstur kasar atau tanah pasir. Yang keenam atau yang terakhir nih, sebagai pengatur struktur tanah dan kegemburan tanah. Jadi peran organisme itu ada berbagai macam sahabat, tadi ada 6 nih. Nah, peran untuk kegemburan tanah ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya organisme di dalam tanah itu sendiri. Hal ini dikarenakan organisme mampu membuat pori pada tanah yang berfungsi untuk menggemburkan atau menyuburkan tanah. Karena proses sirkulasi di dalam tanah yang menjadi lebih baik, akibatnya ada pori-pori ini. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa tanah berperan sebagai tempat tinggal makhluk hidup seperti bakteri dan yang lain. Kalau di sini kita sudah membahas bagaimana peran bakteri tersebut terhadap tanah, peran makhluk hidup tersebut terhadap tanah, entah itu organisme cacing, jamur, bakteri,